Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Kopdar Forkisma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati separuh dari bulan Ramadan ini. Tak terasa ya, begitu cepat. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melanjutkan ibadah puasa kita ini sampai nanti selesai. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, terkait dengan sejarah peradaban Islam. Jadi untuk sesi yang kedua ini kita akan membahas periode Khulafaur Rasyidin. Itu yang banyak dikenal oleh masyarakat. Sebagaimana hadis yang di awal sebagai pijakan kita membahas sejarah atau tarikh dari Islam. Setelah zaman kenabian, maka Rasulullah mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Takunu fikum masyaallah summa yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Jadi akan ada nanti masa khilafah atau pengganti Rasulullah yang mengikuti manhaj kenabian. Maka dikenal dalam beberapa tarikh seperti kitab Tarikh As-Suyuti itu dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, dan insya Allah itu sudah diketahui oleh atau disepakati oleh semua ilmuwan ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas bagaimana keempat khalifah yang masuk pada periode Khulafaur Rasyidin dari seluruh aspek peradaban, baik ideologi atau tauhid, politik, pendidikan dan ekonomi ya. Karena empat dasar itulah tujuan kita bermasyarakat ya, berbangsa dan bernegara. Jadi ada empat itu. Rasulullah SAW bersabda, kanat banu Israilu tasusuhumul anbiya kullama halakan nabiyyu khulafahun nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayaksur qalu fama ta'muruna qala fu bi bai'ati awwali fal awwali atuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma istar'ahum. Jadi kalau dulu Bani Israel itu urusan kaumnya itu selalu dipimpin oleh para nabi, dan setiap nabi itu meninggal dunia atau wafat maka akan diganti oleh nabi yang lain. Maka sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, kata Rasulullah, yang akan ada nanti adalah para khulafa. Jadi itu dasar kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Nah, ikhwan rahimakumullah, masa Khulafaur Rasyidin ini dipimpin oleh empat khalifah yang luar biasa. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab atau Umar Al-Faruq.
Lalu yang ketiga adalah Utsman bin Affan atau Utsman dzun Nuran, dan Ali radhiyallahu an. Nah, keempatnya ini memiliki berbagai macam keunikan, ya, tidak sama antara satu yang lain, tapi semuanya mendapatkan apresiasi dari Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik, generasi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Maka nanti akan kita coba bahas bagaimana kalau dalam politik itu yang disebut dengan suksesi, ya. Kalau dikatakan misalkan beberapa ahli dikatakan bahwa tidak ada konsep yang baku dalam kepemimpinan Islam atau sistem khilafah, maka kita ingin menunjukkan di sini bagaimana sebenarnya metode yang senantiasa dipakai oleh para sahabat-sahabat terdahulu itu dalam hal kepemimpinan. Dan apa-apa saja variasi-variasinya, begitu ya. Apa saja teknis-teknis, uslub-uslub yang mereka pakai. Mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini ada pendapat dari suatu tim riset yang ada di Mesir mengenai eksistensi Khulafaur Rasyidin, bahwa Islam di bawah Khulafaur Rasyidin itu tidak hanya nampak kemegahan dari madaniyahnya, ya, megahnya bangunan masjid, ramainya pasar misalkan, bergairahnya, bergeliatnya perekonomian, tidak, ya, tetapi jauh lebih dari situ Islam memberikan suatu value atau nilai peradaban yang luar biasa, yaitu dalam hal keilmuan, di mana sejak dicontohkan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabat Al-Mahdiyin ini, mendapat petunjuk ini, keilmuan itu luar biasa, ya, sehingga mampu mengangkat manusia yang pada saat itu tidak memiliki analisis sama sekali karena buta hurufnya, maka kemudian menjadi bergairah luar biasa, ya. Masjid sebagai pusat peradaban Islam pada saat itu menjadi ramai dengan apa? Ramai dengan majelis-majelis ilmu, bukan hanya zikir atau ibadah, tapi majelis-majelis ilmu di mana setiap orang di situ mengikuti suatu kajian, ya, bertanya, diskusi, membahas perkembangan-perkembangan politik, berbicara tentang bagaimana meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, dan seterusnya. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa kita akan melihat di samping kemegahan masjid, kehebatan orang-orang umat Islam yang beribadah di situ, ya. Bahkan orang-orang salaf yang tinggal di ribat zawiyah, mereka tidak merasa puas hanya dengan kemerdekaan negeri-negeri dan kebebasan masyarakatnya pada saat itu, di mana kemuliaan manusia, saya katakan, itu bukan dari karena nasabnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kemegahan benda-benda yang dimiliki, tapi ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini menjadi generasi yang siap memimpin dan menyuarakan Islam, mensyiarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk apa? Untuk menyampaikan cahaya Islam, cahaya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian kita akan menyaksikan dan melihat dalam ruang-ruang tulisan, manuskrip, dan sejarah bagaimana ekspedisi atau futuhat-futuhat dilakukan secara masif oleh para sahabat Ar-Rasyidin ini. Kita mulai, ikhwan rahimakumullah atau ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ikutilah jejak dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat At-Tabrani. Abu Bakar As-Siddiq memimpin kekhalifahan, ya, mulai pada Rabiul Awal tahun 11 Hijriah hingga Jumadil Akhir 13 Hijriah. Nah, bagaimana proses kepemimpinan Abu Bakar? Ya, yaitu manakala Rasulullah kemudian jatuh sakit, ya, 5 hari sebelum kemangkatan
Rasulullah SAW, beliau sudah mulai jatuh sakit dan setiap waktu sholat berjamaah maka kemudian meminta kepada Abu Bakar untuk memimpin. Ini adalah suatu korinah menurut para mufassir tentang kepemimpinan Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Nah, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana kemudian Abu Bakar menjadi seorang khalifah, yaitu tatkala Rasulullah dinyatakan meninggal, maka kemudian orang-orang pada ramai, ya, orang-orang pada ramai, masyarakat Madinah pada ramai membicarakan kemangkatan Rasulullah SAW dan mereka semua gelisah nanti apa yang akan terjadi. Bahkan di luaran kalau kita melihat ya sudah banyak orang-orang ya, di sekitar Madinah itu yang kemudian murtad. Ya. Nah, Umar kemudian yang sempat juga shock sehingga kemudian Abu Bakar sempat mengingatkan bahwa kalau kalian menyembah Muhammad, ya, maka sungguhnya Muhammad itu adalah makhluk Allah. Tapi kalau kalian menyembah Allah, maka Allah itu kekal. Ya. Hal itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar sehingga kemudian Umar menjadi tersadar. Lalu kemudian mereka bersama-sama bergegas ke Sakifah Bani Sa'idah, yaitu satu tempat di mana kaum Ansor sering melakukan musyawarah. Di situ sudah ramai orang untuk melakukan suatu pergantian kepemimpinan setelah Rasulullah. Setelah terjadi berbagai macam pendapat, yang intinya adalah mereka menginginkan suatu kepemimpinan. Ya, di situ ada yang berpendapat bagaimana kalau kaum Ansor punya pemimpin sendiri, Muhajirin sendiri. Ada juga yang punya pendapat mereka tetap satu kesatuan, tetapi pemimpinnya dua misalkan, ya. Jadi ada dari Muhajirin dan didampingi dari kaum Ansor. Akhirnya dari banyak perbedaan dan perbedaan pendapat itu dicapailah beberapa calon pada waktu itu, ya. Ada beberapa calon antara lain ada Umar juga di situ, ada Sa'ad begitu ya. Ada kemudian Abu Bakar yang mana pada akhirnya Umar memasrahkan suaranya kepada Abu Bakar. Di situ kemudian ketegasan Umar menyampaikan bagaimana keistimewaan Abu Bakar di antara sahabat-sahabat pada waktu itu. Akhirnya secara aklamasi Abu Bakar dipilih, ya. Jadi ini kita bisa rumuskan bahwa di situ terjadi suatu musyawarah, terjadi pencalonan pemimpin yang kemudian terpilihlah Abu Bakar dan dibaiat, ya, dibaiat. Maka secara resmi beliau menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Sebentar saya break dulu, saya akan ngecas dulu ya, HP-nya lagi drop. Baik, kita kembali, ikhwan rahimakumullah. Nah,
dalam aspek akidah, dalam aspek ideologi. Kenapa saya katakan ideologi? Islam ini sebuah ideologi. Ya, karena dalam definisi ideologi dikatakan yang dimaksud ideologi atau mabda itu adalah fikratun kulliyatun anil haya wal insan wal kaun wa man qablaha al haya wa man ba'daha wa alaqatu bainahum. Jadi Islam itu memiliki konsep yang komprehensif tentang manusia, kehidupan dan alam semesta, serta kehidupan sebelum dan sesudah kehidupan di dunia, memiliki jawaban-jawaban atau konsep-konsep yang jelas. Islam memiliki konsep sekaligus tata cara penerapannya, maka disebut Islam itu sebagai suatu ideologi. Ya, dalam hal menegakkan akidah Islam, maka Abu Bakar yang terkenal lembut secara fisik tetapi kuat dan tegas dalam hal pemikiran dan keyakinan. Dikala umat Islam sudah mulai ragu karena meninggalnya Rasulullah SAW, mereka banyak yang murtad, maka para murtadin itu diperangi. Jadi murtadin ini ada dua, yang mereka yang kemudian menyatakan keluar dari Islam, lalu mengangkat nabi-nabi palsu mereka. Yang kedua adalah mereka yang membangkang zakat. Nah, keduanya ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di situ ada beberapa tokoh murtadin yang diperangi. Ya. Tidak hanya menolak zakat, tapi mereka memang mengangkat nabi palsu, mengangkat pemimpinnya sebagai nabi setelah Rasulullah. Ada Musailamah al-Kadzab, ada Al-Aswad al-Unsi, kemudian Tulaiha bin Khuwailid, dan Sujah at-Tamimi. Untuk menumpas gerakan tersebut, Abu Bakar mengutus 11 pasukan. Jadi ada 11 panglima yang diterjunkan untuk menumpas gerakan tersebut. Bagaimana dalam hal pendidikan? Next slide. Ya. Jadi dalam hal pendidikan, pada zaman Abu Bakar melalui usul dari Umar bin Khattab, ya setelah banyaknya para qurra yang syahid, ya, terutama setelah perang Yamamah, maka kemudian Abu Bakar berbisik-bisik kepada Abu Bakar, menyampaikan usul kalau ini terus dibiarkan maka kita akan kehilangan para qurra, para penghafal Al-Quran itu, dan bagaimana nanti menjaga Al-Quran. Maka terbesitlah ide Abu Bakar untuk melakukan pengumpulan, ya, Al-Quran, dan ini dilakukan secara riset. Jadi tidak serampangan, betul-betul diteliti apakah itu betul-betul ayat Al-Quran, dilakukan cross check, jadi dibuktikan, jadi tidak serampangan. Maka ini suatu riset yang luar biasa yang dikenal dalam Islam itu. Nah, disebutkan dalam berbagai ulumul Quran itu adalah kodifikasi Al-Quran. Di situ petugas yang melakukan riset ditunjuk oleh Abu Bakar, yaitu Zaid bin Sabit. Itu dalam hal pendidikan, ya. Jadi dengan kemudian ide dibukukannya Al-Quran itu, meskipun nanti selesainya pada masa Utsman bin Affan, itu merupakan bagian dari peradaban yang luar biasa. Tanpa Al-Quran maka manusia ini akan tersesat. Jadi ini adalah karya luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam hal ekonomi, Abu Bakar melakukan revolusi dalam peningkatan, dalam tanda petik, APBN, ya, anggaran pendapatan dan belanja khilafah, yaitu dengan mengoptimalisasi zakat. Tegas, kalau nggak bayar zakat itu sama saja tidak berakidah Islam, maka harus diperangi, sehingga kemudian zakat meningkat. Tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara. Ya, pada waktu itu dibagi sama rasa, ya, harta dari Baitul Mal. Baru setelah Umar nanti ada perbedaan.
distribusi kekayaan dari Baitul Mal. Zaman Abu Bakar itu masih dibuat sama. Mengelola barang rampasan perang, ghanimah, usur menjadi sumber pendapatan negara. Jadi tidak ada pajak di situ. Semua kebijakan yang pernah dilakukan Rasulullah terkait dengan jizyah tetap diterapkan. Lalu kemudian melakukan manajemen Baitul Mal dengan pendekatan yang progresif ya. Jadi di sini salah satu ciri dari Abu Bakar dibandingkan dengan yang lain ya, karena betul-betul beliau ingin mencontoh Rasulullah. Beliau dengan kekayaan negara yang banyak dan masyarakat atau penduduk yang sudah mulai bertambah, umat Islam sudah mulai bertambah, pembagian harta Baitul Mal tetap dibagikan secara progresif, yaitu beliau tidak pernah meninggalkan saldo kas Baitul Mal. Jadi setiap ada harta itu langsung didistribusikan kepada masyarakat yang berhak. Nah, disitulah kemudian karena sudah banyak penaklukan yang kemudian pemasukan negara itu semakin besar, dibutuhkan tempat khusus, maka kemudian Abu Bakar mulai membangun physically dari namanya Baitul Mal. Walaupun aslinya Baitul Mal ini adalah suatu fungsi gugus tugas atau pos ya, suatu pos. Kemudian didohirkan oleh Abu Bakar, yaitu Baitul Mal, kantor atau gedungnya ada tersendiri. Nah, politik dalam Abu Bakar ya. Jadi beliau selalu mengedepankan yang namanya musyawarah, pengambilan keputusan. Nah, ini kadang dibahasakan oleh ilmuwan kalau nggak paham ya demokratis begitu ya. Demokratis. Padahal itu adalah musyawarah ya, karena demokrasi itu memiliki sistem yang tersendiri. Melakukan stabilitas politik, melanjutkan kebijakan Rasulullah ya, dengan tetap mengutus Usama bin Zaid untuk melakukan ekspedisi ke wilayah Romawi. Kemudian pembebasan Irak, pembebasan daerah jajahan Romawi, Syam dan sekitarnya. Jadi total di situ ada 11 ke Persia dan 4 pasukan ke Romawi. Dipimpin salah satunya adalah Yazid bin Abu Sufyan. Itu Abu Bakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menginjak yang berikutnya adalah Umar bin Khattab. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di lidah dan hati Umar. Innallah ja'alal haq ala lisani Umar wa qalbih. Itu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi terkait dengan kepribadian dan pendapat beliau tentang Umar bin Khattab. Ya, next host. Saya rangkum di sini apa jejak peradaban Umar bin Khattab. Yang pertama, membumikan, melanjutkan kembali apa yang telah ditegaskan oleh pendahulunya yaitu Abu Bakar, menjadikan Islam sebagai way of life ya, sebagai cahaya dunia, sebagai perekat ukhuwah atau persatuan. Lalu pada masa Umar ini terjadi banyak pembebasan wilayah yang luar biasa. Jadi selama 10 tahun Umar bin Khattab memimpin. Kemudian juga akomodasi terhadap sains. Nah, di masa Umar ini sudah mulai. Salah satunya adalah Umar harus mengharuskan diri menerima salah satu pelayan atau budak dari Mughirah bin Syu'bah, ya, gubernur Syam ya, itu untuk masuk ke Madinah. Padahal Umar pada waktu itu melakukan larangan
ya, larangan untuk masuk ke Madinah orang-orang semacam Abu Lu'lu'ah ini, ya, yang merupakan orang Majusi. Tapi karena dia itu memiliki suatu keterampilan, pada waktu itu Umar bin Khattab tertarik dengan teknologi penggilingan, ya, penggilingan gandum dengan tenaga angin. Jadi tidak menggunakan otot, ya, tapi menggunakan tenaga angin. Itu salah satu akomodasi sains di samping teknologi di bidang militer juga diserap oleh Islam. Kemudian juga pembangunan infrastruktur, ya, fasilitas publik, sekolah, kantor, pegawai, dan seterusnya. Nah, dalam hal ekonomi, Umar bin Khattab ini yang sering kita lihat kalau di film-film itu melakukan inspeksi pasar yang cukup ketat, ya, sehingga menghindari praktek-praktek kecurangan di pasar. Dan dikenal juga Umar ini memiliki mazhab ekonomi tersendiri. Nah, futuhat itu dilakukan ada 12 peperangan di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Sehingga kemudian Islam itu meluas baik ke Persia juga Romawi. Nah, di antara berbagai macam pertempuran ini memang Islam sempat mengalami kekalahan ketika melawan Persia. Jadi pada saat itu Persia memang kuat secara militer, bahkan cukup alot dalam hal penaklukannya. Ya, ini salah satu kebijakan legendaris dari Umar bin Khattab. Guru itu tidak pakai sertifikasi, gajinya setiap bulannya itu 15 dinar atau setara dengan kalau sekarang ya sekitar 3 juta lah, 32 atau 33 juta. Nah, dalam hal kesehatan ya luar biasa, ya. Rasulullah mencontohkan juga demikian. Bagaimana masalah kesehatan itu adalah tanggung jawab kepala negara. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap pemimpin, kata Rasulullah, setiap imam kepala negara itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nasib rakyat. Jadi bertanggung jawab semua, tidak kemudian dilepas begitu saja. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah tentang Umar bin Khattab. Lalu kita lanjutkan kepada Utsman bin Affan atau Utsman dzun Nurain, yaitu sahabat yang memiliki dua cahaya. Yang paling masyhur kenapa disebut memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. Yang pertama adalah Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Ruqayyah dan Ummi Kulsum, maka disebut beliau memiliki dua cahaya. Apa yang disampaikan Rasulullah terkait dengan Utsman bin Affan? Rasulullah mengatakan sesungguhnya Utsman sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Utsman adalah salah satu dari sahabatku yang sangat mirip perilakunya denganku. Bahkan Rasulullah SAW dalam suatu majelis, ya, ketika Abu Bakar datang dan memberikan salam, maka dipersilahkan, setelah salam dijawab dipersilahkan masuk. Rasulullah tetap gesturnya biasa. Umar datang juga begitu. Nah, ketika Utsman datang, maka setelah menjawab salam dan tahu bahwa yang datang adalah Utsman, maka bergegas Rasulullah itu merapikan jubahnya. Kemudian ditanya oleh Aisyah, kok beda sikapnya? Ya, karena malaikat saja itu malu kepada Utsman. Utsman ini orang yang memiliki perangai atau attitude yang lembut, malu, ya. Rasa malunya tinggi. Jadi itu keistimewaan Utsman. Apa peradaban yang beliau tinggalkan untuk kita? Yang pertama adalah pemberdayaan faktor-faktor produksi, ya.
Utsman bin Affan yang pertama kali memberikan stimulus, bahkan hibah berupa tanah atau ladang kepada orang yang sanggup menggarap. Ya. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya produktivitas akan semakin tinggi. Ya. Lalu yang kedua, menyediakan, mengatur, dan menjamin ketersediaan kebutuhan publik. Ternak, ladang ternak. Ya, dalam sebuah hadis itu dikatakan al-muslimun nasuroka wa ala salasin al-ma'u wal kala wan nar. Ya. Maka ketiganya ini dipastikan tersedia oleh Utsman bin Affan. Di situ salah satu yang diberikan contoh adalah penyediaan padang rumput untuk pakan dari ternak kaum muslimin atau masyarakat Islam pada saat itu. Mengefisienkan administrasi zakat, ya, dengan cara apa? Tidak harus petugas zakat atau amil zakat yang melakukan penghitungan, tapi dengan pendidikan yang sudah maju, dengan kecerdasan yang sudah mulai merata di kalangan kaum muslimin, maka orang-orang agnia, orang-orang yang sudah wajib berzakat itu disuruh untuk menghisap atau menghitung sendiri zakatnya, sehingga ini secara administrasi sangat efisien. Mengangkat pengawal khalifah dan melakukan kodifikasi Al-Quran yang kedua hingga selesai. Ini peradaban yang ditinggalkan oleh Utsman bin Affan. Secara khusus dalam ekonomi, kebijakan ekonomi publik beliau sangat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat Islam, ya, baik itu muslim maupun non-muslim pada saat itu, yaitu dengan melakukan pembangunan berbagai infrastruktur. Ya, infrastruktur ini adalah suatu sarana. Jadi sebenarnya biasa kalau kemudian kepala negara itu membangun suatu infrastruktur. Ya, zaman onta dulu, zaman di mana belum ada teknologi dulu, infrastruktur juga dibangun secara baik. Pengerasan jalan misalkan, pembangunan tempat-tempat ibadah, pembangunan pasar, ya, sehingga pasar itu bersih, rapi, tidak becek ketika hujan dan seterusnya. Penerangan lampu. Lalu menyediakan menyediakan tangki, ya, untuk air, ya, untuk menampung air, membuat sumur, lalu kemudian juga mendirikan rumah makan, ya, untuk musafir. Utsman juga pernah membuat tanggul, namanya Tanggul Mahrus di Madinah, ya, supaya kalau hujan tidak banjir. Dari administrasi, peningkatan APBN dengan dengan memberikan tunjangan. Pembentukan armada laut pertama kali dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya. Idenya dari Muawiyah. Panglimanya pertama kali adalah Yazid bin Muawiyah. Next, host. Next, host. Selanjutnya adalah Ali karamallahu wajhah. Ya, jadi Rasulullah bersabda tentang Ali, barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Maka ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Ali bin Abi Thalib ini adalah ahli ilmu, ya, di mana fokus pembangunan peradaban yang dibangun pada saat masanya adalah membangun banyak majelis-majelis ilmu, ya. Beliau sendiri pernah menyampaikan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, bahwa tidak ada satu ayat pun yang Ali itu tidak tahu bagaimana ayat itu turun untuk apa, ya, mengenai apa, ya, jadi asbabun nuzulnya Ali semua tahu. Nah, itu, ya, bidang pembangunan, ya, pembangunan terus berjalan, perekonomian terus dilanjutkan, ya, meningkatkan pemerataan, ada pajak juga. Nah, juga ada industri, ya, jadi di situ ada karpet, permadani, tekstil, ya,
Nah, itu dikembangkan. Baik, demikian berbagai macam sepak terjang Khulafaur Rasyidin yang pada akhirnya memberikan contoh pada kita bagaimana suatu tatanan masyarakat itu dibangun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak hal-hal yang bisa dikupas karena satu khalifah saja itu sebenarnya membutuhkan berjam-jam untuk diulas karena luar biasanya terobosan-terobosan yang telah mereka lakukan dan tinggalkan kepada kita umatnya. Dan mudah-mudahan kita bisa meniru jejak para khulafaur rasyidin itu. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, barangkali ada yang Monggo yang mau bertanya. kalau tidak ada mungkin dicukupkan Ustaz. Minggu depan kita bisa bahas. Kita ketemu lagi minggu depan membahas Mulkan Adon, yaitu masa Muawiyah, kemudian Abbasiyah dan Utsmaniyah. Baik, Tan.